Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali untuk mempelajari mengenai pelajaran kimia tentang sifat elektrolit larutan atau daya hantar listrik pada larutan. Kita akan mempelajari lebih dulu, mengulang kembali apa sih larutan itu. Nah, larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Ya. Nah, larutan tersusun dari zat pelarut dan zat terlarut. Ya. Contoh misalkan kita mau buat larutan garam ya. Jadi butiran ya. Kalau kita tambahkan dengan air, lalu kita taruh ke dalam suatu wadah, ya. Lalu kita garamnya itu kita aduk butiran garamnya sehingga larut. Nah, maka nanti larutan ini dinamakan larutan garam. Begitu. Nah, berdasarkan daya hantar listrik pada larutan, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan tersebut. Zat yang dapat larut dalam air dibedakan menjadi dua macam, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Perbedaan ini berdasarkan adanya daya hantar listrik pada larutan. Zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat non-elektrolit dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ion. Nah, itulah perbedaan zat elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita lihat secara lebih detail lagi. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat mengantarkan listrik. Nah, pada percobaan larutan elektrolit, umumnya memiliki dua ciri, yaitu dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya. Oke. Nah, larutan yang demikian disebut larutan elektrolit. Umumnya, larutan elektrolit termasuk ke dalam senyawa ion, seperti NaCl, NaOH, dan sebagainya, dan senyawa kovalen polar seperti HCl, H2SO4, dan sebagainya. Biasanya, larutan elektrolit kuat ini tergolong pada senyawa asam kuat, basa kuat, ataupun larutan garam. Jadi di sini contohnya ya HCl dan H2SO4 ini adalah asam kuat, sedangkan NaOH adalah basa kuat, sedangkan NaCl adalah larutan garam. Larutan garam. Ya. Oke, berikutnya larutan non-elektrolit, ya, ada kata non ya, non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion dalam pelarutnya sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodanya. Nah, larutan ini dinamakan larutan non-elektrolit. Nah, senyawa yang termasuk dalam kelompok larutan non-elektrolit ini contohnya urea, gula, alkohol, dan senyawa-senyawa kovalen non-polar. Contoh gambar larutan elektrolit adalah gambar atas ya. Nah, di larutan elektrolit ya, jika dihubungkan dengan lampu, maka
lampunya akan menyala, ya, dan pada larutan di sekitar elektrodanya timbul gelembung gas, ya, gelembung gas. Ya, elektroda itu adalah keping, ya, yang menjadi kutub positif negatif, ya, keping logam. Nah, bila kita lihat larutan tersebut, maka pada larutan elektrolit, misalkan NaCl atau natrium klorida, maka NaCl akan menjadi ion-ion dalam pelarutnya, dalam air, ya, yang dapat bergerak bebas, sehingga hal inilah yang membuat dapat menghantarkan listrik. Nah, sedangkan gambar bawah, misalnya larutan gula, ya, bila dihubungkan dengan lampu, maka lampu tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya. Sehingga larutan gula adalah larutan non-elektrolit. Nah, itulah bedanya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, kita lanjutkan. Senyawa pembentuk larutan elektrolit terdiri dari senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Untuk senyawa ion, ya, senyawa ion merupakan zat elektrolit yang jika larut dalam air dapat menghasilkan ion, misalnya NaCl dan garam lainnya. Nah, ciri-ciri senyawa ion ini, ya, dengan hubungannya sifat penghantaran listrik. Nah, jika senyawa ion berbentuk padatan, maka padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Dikarenakan dalam padatan, ion-ionnya tidak bergerak bebas. Nah, untuk lelehan dan larutan, itu dapat menghantarkan listrik. Ya, sebab dalam lelehan, ion-ion dapat bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Dan juga larutan, ya, dapat menghantarkan listrik sebab dalam larutan ion-ionnya dapat bergerak bebas. Kita lanjutkan ke senyawa kovalen polar. Untuk senyawa kovalen polar adalah senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Nah, senyawa kovalen polar terbentuk karena dua atom yang bergabung mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Nah, ini kita sudah pelajarin di semester lalu, ya, di bab ikatan kimia. Nah, contoh senyawa kovalen polar, misalnya larutan asam klorida, larutan amonia, asam cuka, ya. Nah, sifat-sifat senyawa kovalen polar hubungannya dengan penghantaran listrik adalah untuk berbentuk padatan itu tidak dapat menghantarkan listrik, untuk lelehan tidak dapat menghantarkan listrik, ya. Sedangkan dalam bentuk larutan, ya, dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi untuk senyawa kovalen polar hanya berbentuk larutanlah yang dapat menghantarkan listrik dikarenakan dalam larutan molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Begitu. Oke, kita akan mengerjakan beberapa latihan tentang larutan elektrolit ini. Nomor 1, pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah A. Zat-zat yang jika dilarutkan dengan air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. Ya, ini yang betul, ya. Karena elektrolit, zat elektrolit, kalau dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. Ya. Untuk nomor 2, larutan berikut yang tergolong larutan elektrolit adalah
yaitu air garam dapur. Ya, air garam dapur adalah garam dapur yang sudah dilarutkan dalam air, sehingga ini bisa dikatakan juga dengan larutan garam. Oke, untuk nomor 3, pasangan larutan berikut yang tergolong non-elektrolit adalah, jawabannya adalah urea dan gula. B gitu ya. Nomor 4, glukosa dalam air membentuk larutan non-elektrolit. Ya, non-elektrolit karena tidak mengalami ionisasi. Ya, berarti jawabannya adalah A. Atau boleh juga C sih ya. Sama itu ya tulisannya. Untuk nomor 5, hasil percobaan daya hantar listrik beberapa larutan menghasilkan data sebagai berikut yang tergolong elektrolit dan non-elektrolit. Ya, kalau elektrolit, lampu harus menyala dan gelembung gas juga ada. Jadi kemungkinannya adalah 1, 3, 5 ya, yang elektrolit. Untuk non-elektrolit yaitu 2 dan 4. Maka dari itu jawabannya adalah 1 dan 2. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 6, larutan elektrolit dapat berupa senyawa. Nah, ada 2 ya, larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan kovalen polar. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kita lanjutkan ke reaksi ionisasi, di mana ada pengaruh ke sifat elektrolit pada larutannya. Nah, reaksi ionisasi adalah proses penguraian zat dalam air menjadi ion-ionnya. Semakin banyak jumlah ion yang terkandung dalam larutan elektrolit, maka akan semakin tinggi pula daya hantar listriknya. Larutan elektrolit bersumber dari senyawa ion yang mempunyai ikatan ion dan senyawa kovalen polar yang mempunyai ikatan kovalen polar yang berada dalam bentuk larutan. Hal ini dapat terjadi karena kedua senyawa tersebut akan terionisasi jika dilarutkan dalam air, baik terionisasi sempurna ataupun terionisasi sebagian. Sebagai contoh, asam kuat HCl itu akan terurai sempurna menjadi H+ tambah Cl-. Untuk HCl bersifat elektrolit kuat. Sedangkan CH3COH itu terionisasi sebagian ya menjadi H+ dan CH3COO- sehingga bersifat elektrolit lemah. Jika elektrolit lemah atau terionisasi sebagian, maka panahnya bersifat bolak-balik ya, ke kanan dan ke kiri. Adanya perbedaan reaksi pengionan tersebut dipengaruhi oleh jumlah ion yang terionisasi atau biasa disebut derajat ionisasi. Nah, mari kita lihat apa sih maksud derajat ionisasi itu? Derajat ionisasi merupakan parameter larutan elektrolit, yaitu perbandingan jumlah mol dari zat yang terionisasi terhadap jumlah mol zat mula-mula. Ya. Nah, bila nilai alfa, ya derajat ionisasi dilambangkan dengan lambang alfa. Jika nilai alfa sama dengan 1, maka larutan tersebut dikategorikan sebagai larutan elektrolit kuat, sedangkan bila kurang dari 1, maka dikategorikan larutan elektrolit lemah. Contoh, jumlah mol zat awalnya 8 mol, saat dilarutkan dalam air, jumlah mol zat yang terion adalah 2 mol. Berapa nilai derajat ionisasi zat ini?
Nah, ini kita bisa cari dengan cara alfa sama dengan jumlah mol zat awal. Maksud saya jumlah mol zat terion ya. Jumlah mol zat terion dibagi dengan jumlah mol zat awal. Sehingga ini kita bisa cari dengan cara alfa sama dengan 2 dibagi 8. Sehingga nilai alfanya adalah 1/4 atau 0,25. Nah, sehingga larutan zat ini dikategorikan sebagai larutan elektrolit lemah. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini, di gambar kiri kita lihat bahwa untuk asam kuat seperti HCl akan terionisasi secara sempurna di dalam larutan. Ya. Sedangkan untuk H2CO3 yang termasuk asam lemah, pada larutan akan terionisasi sebagian. Ya, makanya termasuk sebagai larutan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat, ya, maka larutan tersebut akan memiliki daya hantar listrik yang besar, ya, sehingga seluruh molekulnya terurai menjadi ion atau terionisasi sempurna. Dan larutan ini akan memiliki nilai derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Ciri-cirinya adalah lampu menyala terang, terjadi banyak gelembung gas, lalu persamaan reaksi ditandai dengan satu arah panah ke kanan. Nah, contoh larutan elektrolit kuat adalah asam sulfat atau air aki, natrium klorida atau garam dapur, dan kalsium hidroksida atau air kapur. Nah, pada umumnya, elektrolit kuat adalah larutan beberapa asam dan basa serta garam. Ya, asam dan basa ini tergolong juga sebagai asam kuat dan basa kuat. Nah, contoh elektrolit kuat dari zat asam adalah HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Sedangkan dari zat basa yaitu NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2, SrOH2, dan BaOH2. Nah, berikut adalah kation dan anion dari garam yang dapat membentuk elektrolit kuat. Ya, contohnya kationnya Na+, ya, Li+, ya, K+, Mg2+, ya. Ini Li ya. Oke, anionnya adalah Cl-, Br-, Imin ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan untuk larutan elektrolit K2SO4 dan NaCl, mana sih yang sifat elektrolitnya lebih kuat? Nah, untuk melihat ini, kita harus melihat jumlah ionnya. Nah, ini kita jabarkan dulu, ya. K itu termasuk golongan 1, maka ionnya adalah +1. SO4 adalah 2- ionnya. Ya. K di sini berjumlah 2, maka di sini harus 2, K+, ya. Sehingga di sini jumlah ionnya ya ada 3, yaitu 2 buah dari K+ dan 1 buah di sini dari SO4 2-. Nah, begitu ya. Sedangkan NaCl, Na golongan 1A, yaitu Na+, sedangkan Cl adalah ionnya adalah Cl-. Sehingga jumlah ionnya adalah 2, yaitu 1 buah Na+, dan 1 buah Cl-. Nah, karena K2SO4 jumlah ionnya ada 3,
maka larutan K2SO4 sifat keelektrolitannya adalah lebih besar, ya, lebih elektrolit dari larutan NaCl. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang memiliki daya hantar listrik lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya saja yang terurai menjadi ion. Nah, nilai derajat ionisasi alfa pada larutan ini berada di antara 0 dan 1. Ciri-cirinya adalah lampu menyala redup atau malah tidak menyala, dan gelembung gasnya hanya sedikit. Nah, untuk persamaan reaksinya ditandai dengan dua arah panah ke kanan dan ke kiri. Contoh larutan elektrolit lemah adalah larutan cuka dapur CH3COH, terus air, dan larutan amonium hidroksida. Oke, kita akan menyimpulkan bagaimana ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, kita lihat dari indikator nyala lampu. Untuk elektrolit kuat, nyalanya terang. Untuk elektrolit lemah, nyalanya redup atau malah mati. Untuk non-elektrolit, nyala lampunya mati. Nah, untuk gelembung gas, untuk elektrolit kuat, gasnya banyak. Ya, elektrolit lemah, gasnya sedikit. Dan untuk non-elektrolit, gasnya tidak ada. Sedangkan reaksi ionisasi pada elektrolit kuat, ya, terionisasi secara sempurna dikarenakan derajat ionisasi alfanya 1. Untuk elektrolit lemah, terionisasi sebagian dikarenakan derajat ionisasinya adalah kurang dari 1. Sedangkan non-elektrolit, reaksi ionisasinya adalah tidak terionisasi dikarenakan derajat ionisasi alfanya sama dengan 0. Untuk tanda panah pada reaksi pengionan, pada elektrolit kuat tanda panahnya searah, elektrolit lemah tanda panahnya ada 2 bolak-balik, dan non-elektrolit tidak terionisasi. Untuk jumlah ion pada larutan elektrolit kuat banyak, pada elektrolit lemah sedikit, dan non-elektrolit tidak ada. Begitu ya kesimpulan ketiga larutan tersebut. Oke, kita akan mencoba melihat atau mengkategorikan jenis-jenis larutan elektrolit ya. Dilihat dari nyala lampu dan jumlah gelembung gasnya ya. Nah, untuk air garam, lampunya terang dan gelembung gasnya banyak. Jadi termasuk elektrolit apa yuk? Ya, kuat ya, betul sekali. Untuk asam cuka lampunya redup, maka elektrolit lemah. Ya. Untuk natrium hidroksida lampunya terang dan gasnya banyak, berarti elektrolit kuat. Untuk urea lampu padam dan gas tidak ada, berarti non-elektrolit. Ya, air gula juga non-elektrolit karena padam lampunya dan gas tidak ada. Untuk yang lampunya redup berarti elektrolit lemah. Ya. Untuk lampunya padam namun gasnya banyak juga elektrolit lemah. Untuk lampu terang gasnya banyak berarti elektrolit kuat. Untuk elektrolit kuat ya, derajat ionisasinya adalah 1 nilainya. Itu ya. Untuk derajat ionisasi non-elektrolit nilainya 0. Untuk elektrolit lemah berarti di antara 0 sampai 1.
gitu ya. Nah, air suling rumus senyawanya adalah H2O, garam adalah NaCl atau natrium klorida, asam cuka adalah CH3COOH, natrium hidroksida adalah NaOH, urea adalah CH4N2O, air gula adalah C11H22O11, amonium hidroksida adalah NH4OH, asam sitrat adalah C6H8O7, asam sulfat adalah H2SO4. Begitu ya. Oke, kita masuk berbagai contoh soal latihan ya. Nomor 1, data percobaan daya hantar listrik beberapa larutan adalah sebagai berikut. Yang merupakan pasangan elektrolit kuat dan elektrolit lemah adalah, untuk kuat maka contohnya adalah larutan A, ya ini kuat. Terus yang D juga kuat gitu ya. Untuk elektrolit lemah, ya B lampu nyalanya redup, oke ini lemah. Ya, yang C tidak nyala dan tidak ada gas, berarti dia non elektrolit ya. Untuk yang E dia juga lemah gitu ya. Karena gasnya sedikit, lampunya tidak nyala. Maka pasangan elektrolit kuat dan lemah ya. Jadi untuk elektrolit kuat adalah larutan A dan D ya. Sedangkan elektrolit lemah larutannya adalah B dan E. Gitu ya. Pada larutan A bola lampu menyala dan terjadi gelembung gas ya. Nah, berarti A ini adalah elektrolit kuat. Pada larutan B, bola lampu tidak menyala tetapi ada gelembung gas. Berarti B elektrolit lemah. Nah, maka kesimpulannya adalah yang B gitu ya. A-nya kuat, B-nya lemah. Oke, lanjut nomor 3. NaCl padat tidak mengantarkan listrik, sedangkan larutan NaCl dapat mengantarkan listrik. Dari fakta dapat disimpulkan bahwa NaCl padat tidak terionisasi, namun bila dilarutkan dalam air akan terionisasi. Jawabannya adalah B ya. Untuk yang A salah, karena katanya di sini NaCl semula berikatan kovalen. Padahal kan NaCl kan senyawanya ion. Ya. Oke. Nomor 4, pasangan larutan berikut yang tergolong elektrolit lemah adalah, untuk elektrolit lemah di sini adalah, kalau urea di sini non elektrolit ya, berarti salah di urea ya. Untuk di sini yang D, asam sulfat salah karena elektrolit kuat ya, garam dapur juga elektrolit kuat termasuk air laut ya. Jadi yang benar adalah asam asetat dan amoniak. Begitu. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Senyawa berikut yang merupakan elektrolit kuat adalah, tentunya di sini adalah H2SO4 ya, yaitu asam sulfat atau air aki gitu ya. Atau air aki di sini. Oke. NH3 basa lemah, berarti ini elektrolit lemah. Ya. C6H12O6 itu termasuk larutan gula di sini ya. Maka dia adalah non elektrolit. Ya. Untuk C2H5OH di sini etanol. Ya. Itu termasuk non elektrolit. Untuk HCN ya,
Ini bisa diuraikan menjadi H plus ditambah Cn min. Tapi ini adalah asam lemah sehingga dia panahnya bolak-balik. Sehingga karena dia asam lemah, maka dia termasuk elektrolit lemah. Begitu. Oke, materi daya hantar listrik pada larutan kita sampai di sini. Semoga dapat membantu Anda memahami pelajaran di sekolah. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.